Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada bagian pertama beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan ya. Kita belajar dua hal, yaitu yang pertama apapun lakukan dengan segenap hati, dengan motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian pada yang kedua, yaitu Sabtu kemarin tanggal 8 Agustus, saya juga sampaikan tentang sebuah tema, lu kenal bosmu enggak, ya kan? Dan hari ini pada bagian yang ketiga, ya, dari seri Kolose pasal 3, ayat 23 sampai 25, saya akan sampaikan sebuah tema yaitu semau gue. Bersama saya ucapkan semau gue. 2, 3, semau gue. Ya. Nah, ada seorang tukang bangunan yang sudah bekerja puluhan tahun. Bapak Ibu sekalian, satu hari dia berkata kepada bosnya, pemilik perusahaan itu, dan dia bilang begini, bos, aku mau berhenti bekerja karena aku sudah tua, aku ingin menikmati waktu bersama-sama dengan keluargaku. Dan kemudian pemilik perusahaan itu berkata, baik, tetapi sebelum kamu berhenti, tolong buatkan saya satu rumah yang terakhir ya. Maka tukang bangunan itu yang sebetulnya sudah kehilangan semangat, dalam pikirannya dia bilang, ya udahlah, ini toh pekerjaan saya yang terakhir. Maka tukang bangunan ini mulai bekerja, tetapi kali ini dia berbeda, ya. Kayu dan bangunan yang biasanya dia pilih dengan teliti, sekarang ia pilih seadanya. Bagian yang biasanya ia ukur berkali-kali supaya semuanya presisi, sekarang ia kerjakan dengan terburu-buru dan asal-asalan. Detail-detail kecil yang biasanya ia perhatikan, sekarang mulai diabaikan. Karena tukang bangunan ini berpikir, nggak apa-apa, sebentar lagi saya toh juga akan pensiun. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, rumah itu selesai. Dan dia menghadap bosnya dan dia menyerahkan kunci itu kepada pemilik perusahaan itu. Dia berkata, ini bos, rumahnya sudah selesai. Dan pemilik perusahaan itu tersenyum bangga dan dia tepuk-tepuk bau daripada tukang bangunan itu. Dia bilang, ini kuncinya aku kembalikan kepadamu dan ini adalah hadiah yang aku berikan kepadamu sebagai pekerjaanmu yang terakhir di rumah ini, di perusahaan ini. Ini rumah untukmu. Ini hadiah dari saya atas semua yang sudah kamu kerjakan kepada perusahaan sekian lama. Tukang bangunan itu, Bapak Ibu sekalian, dia terdiam. Dia pikir, aduh seandainya aku tahu bahwa rumah ini akan jadi milikku, tentu aku nggak akan kerjakan dengan asal-asalan. Tentu bahan-bahan yang aku pilih untuk bangunan ini juga bukan asal-asalan. Dan juga tentu aku akan ukur bikin rumah itu dengan teliti. Aku akan memperhatikan setiap sudut itu. Dan aku akan memberikan hasil yang terbaik bagi bosku. Tapi Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah terlambat. Nah, seringkali juga ada di antara kita yang seperti tukang bangunan itu.
kita berpikir, ini cuman pekerjaan kecil. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghargai. Bos juga tidak tahu, pendeta juga tidak melihat. Tidak ada tepuk tangan. Lalu kita mulai menurunkan standar kita. Kita lupa bahwa kita bukan sedang membangun untuk manusia. Kita sedang membangun kehidupan ini di hadapan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing di hadapan Tuhan pada waktu penghakiman itu. Nah, Kolose pasal 3 ayat 24 itu berkata bahwa Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi pertanyaannya bukan hanya lu kenal bosmu enggak, tetapi lu sadar enggak siapa yang sebenarnya sedang lu layani. Kalau Kristus itu adalah bos besar kita, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil atau remeh-temeh untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Kalau Kristus adalah bos besar kita, maka kita akan tetap jujur. Kita akan tetap antusias meskipun tidak ada yang melihat. Kita akan tetap excellent ketika tidak ada yang memuji. Kita akan tetap setia ketika kita juga tidak kunjung mendapatkan promosi. Kita akan tetap memberikan yang terbaik ketika tugas yang diberikan kepada kita kelihatannya kecil. Dan kapan kita harus mulai itu? Yaitu sekarang. Bersama saya ucapkan sekarang. 2, 3, sekarang. Ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, apapun yang kamu temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, apapun yang kamu temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Jangan menunggu besok, jangan menunggu jabatan berubah, jangan menunggu gajinya naik, jangan menunggu bosnya ganti, jangan menunggu keadaan menjadi ideal. Berikan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Masih ingat? Saya sudah singgung tentang seorang Daud. Anak muda itu yang pipinya kemerah-merahan. Dia cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ya. Tapi karena dia kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, akhirnya Tuhan promosikan dan Tuhan mempercayakan kepada anak muda yang bernama Daud itu sebuah bangsa yang hebat, yaitu Israel. Yusuf setia dia di rumah Potifar, ya, dan dia juga tetap setia ketika dia dimasukkan ke penjara sebelum akhirnya Tuhan mempercayakan Mesir, ya. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak bahwa di depan kita Tuhan juga sudah mempersiapkan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar. Kalau pada perjanjian lama Tuhan mempersiapkan Daud, Yusuf, Daniel, dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu milikilah iman bahwa pada zaman perjanjian baru ini Tuhan juga sedang mempersiapkan hal-hal yang hebat pada setiap kita. Maka itu jangan pernah melakukan segala sesuatunya ya dengan baik karena ada yang melihatnya. Jangan melayani hanya karena ada yang menghargai. Jangan menjadi excellent hanya ketika ada bonusnya atau ada keuntungannya.
Lakukanlah karena Kristus adalah Tuhan kita. Mungkin manusia itu tidak melihat, mungkin manusia tidak mengingat, mungkin manusia tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, tetapi ingat, Tuhan itu melihat dan Tuhan menentukan upah dan promosi bagi setiap kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, entah itu besar atau kecil, ya, menurut kita, kerjakan dengan segenap hati, kerjakan untuk Tuhan, kerjakan dengan excellent, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Manusia mungkin menentukan posisi kita hari ini, tetapi Tuhanlah yang menentukan seberapa jauh Tuhan itu akan membawa kita untuk menyongsong hari esok. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tetaplah setia, tetaplah kerjakan yang terbaik mulai daripada hari ini. Mari kita baca kembali Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Dikatakan firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, di mana Tuhan tempatkan kita hari ini, ada orang yang terus mengeluh, ngomel tentang posisi dan tempatnya. Padahal posisi dan tempat itu Tuhan pakai untuk menjadi sekolah karakter bagi setiap kita. Yusuf itu bertumbuh di rumah Potifar, terus bertumbuh di dalam penjara. Lalu Tuhan itu mengangkatnya ke istana. Kalau Yusuf ngomel, bersungut-sungut, terus mengeluh, saya percaya ia tidak akan pernah siap menjadi orang hebat di Mesir. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tempat kita saat ini, sekali lagi tempat kita saat ini bukanlah tujuan akhir kita. Tetapi tempat kita sekarang ini menjadi tempat latihan yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Paulus berkata, dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Jelas sekali ditulis dalam kitab Kolose pasal 3 tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin manajer kita, mungkin atasan kita, mungkin bos kita, mungkin perusahaan di mana Tuhan tempatkan kita itu lupa akan kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Orang yang bekerja dengan hati, dia akan mendapat kepercayaan, mendapatkan favor daripada Tuhan, dan pada waktunya dia akan mendapat promosi dari Tuhan. Saya senang sekali dengan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa peninggian itu bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu, tetapi peninggian atau promosi itu datangnya daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya apa akibatnya kalau kita sembarangan, kalau kita semau gue. Kolose pasal 3 tadi berkata, siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang
muka. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak pilih kasih. Kemalasan dan sembrono itu ada akibatnya. Ketidakjujuran ada akibatnya. Kesombongan juga ada akibatnya. Karakter buruk selalu memiliki harga yang harus dibayar. Karena itu, sebelum mengambil keputusan, selalu pikirkan akibatnya. Keputusan yang baik, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya memikirkan keuntungan hari ini, tetapi juga konsekuensi di hari-hari yang akan datang. Orang yang berhikmat, dia rela untuk menolak kenikmatan dunia sesaat demi menuai berkat yang tahan lama, yang ada di depan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita naik pesawat, kemudian pesawatnya sudah siap berangkat, semua penumpang sudah duduk di kursinya masing-masing, kemudian pramugari sudah menutup pintu pesawat, tiba-tiba pilot keluar dari kokpitnya dan berkata, "Ladies and gentlemen, hari ini saya lagi malas mengikuti prosedur. Jadi santai saja, saya sudah pengalaman kok ya." Waduh, kita pasti mulai gelisah. Dan pilot mulai berkata ya, kita nggak usah checklist ya, cuaca juga tidak usah kita perhatikan. Kalau bicara soal bahan bakar, saya juga nggak cek ya, kira-kira udah cukup lah ya. Pokoknya hari ini saya mau semau gue ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Masih ada nggak yang mau ikut terbang? Pasti kita bilang, Pak pilot, jangan semau gue dong. Ya, hidup kami ini ada di tangan Bapak. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa kesalahan kecil bisa membawa akibat besar. Ya, tapi anehnya kita tidak mau pilot itu semau gue. Kita tidak mau dokter yang menangani kita semau gue. Kita tidak mau kontraktor yang membangun rumah kita itu semau gue. Kita tidak mau orang yang mengurus uang kita di bank itu semau gue. Tapi kadang-kadang kita sendiri hidupnya semau gue, sembarangan ya. Kalau mood saya rajin, kalau tidak mood saya malas. Kalau ada bos saya bekerja, kalau bos pergi saya santai. Kalau tidak ada yang lihat, ya kalau ada yang lihat saya jujur. Kalau tidak ada yang lihat, nah ini kesempatan ya. Nah, Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian. Maka itu di dalam Kolose pasal 3 tadi berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pertanyaannya bukan hanya bos itu melihat atau tidak, bukan hanya Tuhan senang atau tidak, bukan hanya orang itu tahu atau tidak, tetapi apa yang aku kerjakan ini benar atau tidak, ya. Bukan hanya saya bisa lolos atau tidak, tetapi apa akibatnya nanti. Yusuf, anak muda yang kita bicarakan tadi, mengerti prinsip ini. Di rumah Potifar, Yusuf berintegritas dan setia, ya, sehingga dia harus dilemparkan ke penjara. Di penjara, Yusuf tetap berintegritas dan setia. Di istana, Yusuf juga berintegritas dan setia. Tempatnya berubah, tetapi karakternya tidak berubah. Rumah Potifar itu adalah sekolahnya. Penjara adalah ruang latihan bagi Yusuf. Istana adalah tempat Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini
jangan terus mengeluh tentang di mana kita berada sekarang. Ya, jangan hidup semau gue. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Jadilah anak-anak Tuhan yang berintegritas. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita hari ini, kerjakan dengan segenap hati. Sebelum mengambil keputusan, pikirkan akibatnya. Sebab keputusan hari ini sedang membentuk kehidupan kita di masa depan. Ingat Bapak Ibu sekalian, manusia bisa saja tidak melihat kesetiaan kita. Bos mungkin lupa untuk menghargai dan memberikan bonus dan gaji kepada kita. Teman-teman kita mungkin tidak menghargai kita. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah lupa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kerjakan segala sesuatu, jangan semau gue. Jangan asal jadi. Jangan hanya baik kalau ada yang melihat. Tetapi lakukan yang benar dengan cara yang benar di tempat Tuhan menempatkan kita. Walaupun tidak ada seorang pun yang melihat. Karena pada akhirnya kita bukan bekerja untuk mendapat tepuk tangan manusia. Kita hidup ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Abba ya Bapa, karena kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami. Dan Roh Kudus telah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menolong kami agar apapun yang kami kerjakan hari ini, kami tidak mengerjakannya semau gue, tapi kami mengerjakannya dengan segenap hati untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat Engkau tersenyum dan bangga atas hidup setiap kami. Karena hari ini kami tahu kalau kami semau gue, kami mengerjakan asal-asalan, kami akan menerima akibatnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.